Yes. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, izin saya melanjutkan kegiatan kita hari ini. Sudah senang semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya kita saksikan. Kita menonton video, sepotong video tentang sesuatu yang nanti saya meminta bantuan Bapak atau Ibu untuk mengambil kesimpulan dari video tersebut. Silahkan disaksikan video di depan. Kini engkau menjadi rasa
itu dia tadi video kita hari ini tentang proses tumbuhnya janin dari mulai awal hingga usia 40 minggu. Untuk ibu-ibu yang khususnya lagi hamil nih, coba angkat tangannya Bu, yang lagi hamil. Iya, khusus untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, oke, boleh nih Bu Novi kasih pendapat tentang video tadi Bu Novi. Alhamdulillah tahun ini dapat rezeki dari Allah, diberikan amanah, ada baby di perutnya setelah perjalanan pernikahan setahun lebih. Melihat yang di video dan pribadi juga merasakan, alhamdulillah udah mulai merasakan di bagian dia berinteraksi dengan kita dengan menendang-menendang, dan itu kayak pertama kali yang tahu hamil dan sampai hari ini udah bisa sampai perkembangan menendang itu udah kayak luar biasa gitu. Terus dengan segala macam perjalanan ternyata menjadi ibu itu rasanya kayaknya luar biasa, padahal saya baru mulai jejak seperti itu. Dan mungkin itu kayak satu anugerah yang susah gitu untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya rasa ibu-ibu yang sudah pernah berada di fase itu pasti sangat-sangat tahu bagaimana rasanya. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya dan juga ibu-ibu yang lain sehat sampai lahiran. Amin. Baik, terima kasih Bu Novi. Nah, itu menurut Bu Novi yang baru kali ini merasakan bagaimana rasanya ada detakan ya Bu, yang Bu Novi ya, detakan di dalam perutnya, karena alhamdulillah baru kali ini dia dianugerahi untuk bisa merasakan hamil. Selanjutnya Bu Puja, boleh Bu diceritakan? Oke. Kehamilan adalah suatu anugerah yang luar biasa ya Bun, karena di sini saya banyak belajar bagaimana caranya menjadi wanita yang mungkin lebih kuat seperti yang telah dirasakan ibu saya sebelumnya. Saya berharap untuk teman-teman saling mendoakan untuk kelancaran lahiran dan sebagainya Bun. Amin ya Allah, amin. Semoga proses kehamilannya itu berjalan lancar, sehat selalu, dan nanti proses persalinannya pun lancar ya Bu. Selanjutnya ada Bu Susan yang tinggal tunggu waktu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini kehamilan ketiga sebenarnya, walaupun yang kedua Allah belum bersyukur Allah masih berikan kesempatan, berikan rezeki, dan memang dirasakan memang beda gitu, terutama fisik gitu ketika hamil dengan tidak hamil gitu. Memang harus lebih kuat dan menguatkan sendiri, dan semoga Allah mudahkan untuk persalinannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Susan dan Ibu BPN yang sudah berbagi cerita tentang proses kehamilannya. Selanjutnya minta tolong dari bapak-bapak. Siapa Pak? Gak mesti
yang istrinya lagi hamil. Oh, Pak Zaini duluan lah. Apa ya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Gimana ya? Intinya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin apa ya namanya, sulit untuk dijelaskan kan? Sulit untuk dijelaskan, cuman bisa kita rasakan. Baik, terima kasih Pak Zaini. Sulit untuk diungkapkan kata Pak Zaini, tapi bisa dirasakan. Selanjutnya ada lagi Bapak yang mau mewakilkan dari bapak-bapak kaum bapak-bapak. Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkhusus pada yang belum merasakan mungkin kan, atau yang mau nambah itu urusan masing-masing ya. Jadi ada satu pelajaran yang besar ketika kita memiliki anak. Kemudian yang saya perhatikan atau mungkin saya alami ketika lahiran pertama, mungkin syukurnya itu luar biasa. Namun juga perjuangannya luar biasa juga, bukan hanya dari pihak istri, tapi juga pihak suami. Disitulah kami membuat jadwal. Ternyata jadwal itu penting. Jadwal apa? Yaitu jadwal menjaga anak. Karena kalau tidak dijadwalkan, akan sulit kita tak tidur-tidur selama berjam-jam kan, siang dan malam. Dimana anak ini, apalagi yang baru-baru lahir ya, tiap setengah jam biasanya ada aja sesuatu yang terjadi. Apakah ganti popo atau nangis kan, atau hanya sekedar ingin bermain. Yang repot itu ketika sudah jam 2 malam, anak-anak tuh tak mau tidur karena dia udah kebanyakan tidur siangnya gitu kan. Disitulah perlu jadwal. Misalnya macam kami dulu kan, jadwalnya dari saya misalnya dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Nanti ibu ini pula 12 malam sampai jam 6 pagi. Karena pernah saya coba dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam sampai 6 pagi tak sanggup. Ketika gendong begini jam 2 malam tuh mau jatuh. Karena mata mengantuk kan. Nah gitu. Jadi mungkin bagi suami perlu disiapkan energinya gitu kan. Energinya kalau bisa walaupun ada Piala Dunia jangan begadang. Ya kan? Pas kebetulan gilirannya jaga malam, tengah malam, ya saya merasakan gitu, begitu digendong gitu kan, mau jatuh. Iya. Iya. Ya. Tapi ini apa namanya? Ini berapa menit ini? Takutnya. Iya. Ini memang apa namanya, hanya sharing ya. Mungkin pengalaman Bapak Ibu yang lain tentu berbeda kan. Macam Buya nanti bentar lagi ya. Salah Buya ya. Saya dulu. Ini setengah jam lagi Buya. Jadi intinya begini. Kemudian yang kedua begini. Ini mungkin tadi kan bapak-bapak ya, perlu menyiapkan energi untuk sewaktu-waktu anak tengah malam terjaga. Apalagi anak itu seharian terlalu banyak tidur, malam jadi pingin main. Kemudian nanti ketika anak sudah masa ingin mengkonsumsi sesuatu selain ASI, di situ pun kadang agak berat kan. Apalagi kadang-kadang anak itu ada dia baru 1 bulan dia dah tak cukup lagi ASI. Itu yang repot.
Paling repot lagi ketika si anak ini tidak cocok susu yang murah. Nah, ini yang susah. Bebelak dia mencret. Bagi apa laktogen itu? Macam mana saya dulu, terpaksa pakai Pediasure. Itu lumayan kan? Karena yang lain-lain mencret, tak cocok. Jadi situlah perlu kesiapan mental dan juga kesiapan yang lain-lain. Kemudian untuk ibu-ibu, tadi kan bapak-bapak ya. Kalau ibu seperti kan, banyak sering terjadi ibu-ibu ketika belum punya anak sampai nangis-nangis gitu kan. Begitu sudah akhir dan beranjak ke usia antara 3 ke 5 tahun, justru banyak kata-kata yang keluar yang justru membuat anak itu berpotensi menjadi apa yang diucapkan si orang tua ini. Bandel kamu tadi disuruh, berarti apa energi yang membuat anak itu mungkin jadi bandel tertanam. Mungkin bisa kita hitung-hitung mana lebih banyak kata-kata positif yang kita ucapkan kepada anak itu daripada kata-kata negatif. Ini memang betul-betul berat karena sering terjadi. Ini kan tadi udah diingatkan, ini kan kok masih malas betul, tertanamlah berarti saya malas. Bandel berarti saya bandel. Padahal ketika belum lahir nangis-nangis kan, begitu sudah lahir justru anak-anak itu kadang banyak beban yang dia ditanamkan orang tua itu. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ada ini ya, ada satu cerita saya lupa ya sumbernya. Tapi hanya menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan itu sering sekali menjadi doa. Maka kita dianjurkan berkata-kata yang baik-baik. Jadi ada satu orang tua, saya baca artikel, ibu ini karena kesal sama anaknya, nanti kamu mati nanti ditimpa rumah, apa katanya. Dia ngomongnya hanya sekali, dan anaknya nggak ada apa-apa. Ketika anaknya sudah sukses suatu saat dan anak itu memberikan rumah kepada ibundanya, udah sukses ini kan, sedangkan anak ibunya itu ngomong waktu dia masih kecil. Kemudian ketika dia berjalan mengelilingi rumah itu, salah satu dari dinding rumah itu jatuh menimpa si anak ini yang sudah sukses ini dan dia meninggal. Artinya apa? Penting bagi kita untuk bersabar agar mengurangi kalimat-kalimat negatif, karena itu memang sering kita ketahui ya, sering kita dengar ucapan itu adalah doa, dan ini sangat-sangat tidak mudah. Perlu kita mungkin banyak support suami istri, atau mungkin kita perlu dari kawan-kawan atau asatidz atau murabbi kita perlu masukan. Kadang-kadang kita ketika dalam kondisi seperti itu, apalagi ibu ya, banyak tugas, banyak kerjaan, depresi, sehingga keluarlah kata-kata ya membuat anak justru berpotensi akan menjadi seperti apa yang diucapkan oleh ibu tersebut dalam keadaan tidak sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang, Buya ya. Masih ada Buya Arif yang menyampaikan mungkin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.